Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, umat Allah dimanapun kita berada, salve, damai Kristus beserta kita. Konten ini dibuat untuk orang Katolik. Jadi, bila Anda bukan orang Katolik, silahkan skip. Namun jika Anda tetap menonton, itu adalah pilihan dan bagian dari kehendak bebas Anda. Saudara-saudara yang terkasih, akhir-akhir ini saya ada menyaksikan sebuah video dari seseorang yang cukup berpendidikan yang mengatakan bahwa ada romo-romo Katolik yang membidatkan, dan ini menjadi alasan dia untuk terus menyerang gereja Katolik. Nah, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita membahas kalimat di atas, terlebih dahulu saya ingin mengajak saudara-saudari yang terkasih untuk memahami kalimat sederhana berikut. Contoh, kalimat pertama. Pemerintah Indonesia menetapkan PKI atau Partai Komunis Indonesia adalah partai terlarang. Kalimat kedua, seorang guru mengajar atau menyampaikan kepada para siswanya bahwa negara telah menetapkan bahwa Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah partai terlarang. Nah, di sana ada dua kalimat. Dari kedua kalimat di atas, siapakah sesungguhnya yang menetapkan bahwa PKI sebagai partai terlarang? Pemerintah Indonesia kah? Atau sang guru? Sangat jelas bahwa yang menetapkan adalah pemerintah Indonesia. Sebab hanya pemerintah Indonesia yang punya otoritas untuk menetapkan hal itu. Sedangkan sang guru tidak punya otoritas untuk hal itu. Tapi apakah sang guru dapat dikatakan salah dalam menyampaikan hal itu? Tentunya tidak. Bahkan merupakan kewajiban bagi sang guru untuk mengajarkan atau menyampaikannya agar para murid atau siswa yang ia ajar kelak tidak terseret dalam paham partai terlarang tersebut. Nah, sekarang kita kembali kepada topik yang dikatakan seseorang tadi, yaitu ada romo-romo Katolik yang membidatkan. Sekarang saya ingin bertanya, benarkah romo yang disebut seseorang itu membidatkan? Atau romo-romo tersebut hanya menyatakan suatu yang telah ada, suatu yang telah ditentukan? Siapakah seseorang yang menyatakan romo-romo Katolik membidatkan itu? Pertama, jika dia adalah anak TK atau anak SD, bisa kita maklumi karena belum pintar memaknai kalimat yang ia ucapkan, dan dia tidak bertanggung jawab atas ucapannya. Kedua, jika ia adalah anak SMP atau anak SMA, mungkin bisa dikatakan orang ini tergolong orang yang bodoh dan suka bolos, dan mungkin ia suka duduk paling belakang. Tapi yang ketiga, jika ia adalah seseorang yang telah mengantongi gelar S1, S2, atau S3, mungkin kita bisa mengatakan bahwa dia ini adalah provokator. Sebab sudah bisa dipastikan pasti ia paham akan
otoritas yang dapat menentukan bidat. Orang yang sudah bergelar S1, S2, dan S3 pasti sudah dapat mengetahui bahwa penentuan bidat itu adalah suatu otoritas yang tertentu, tidak sembarangan. Sebab untuk penetapan bidat itu bukanlah otoritas seorang romo. Seorang yang gelar S1, S2, dan S3 pasti tahu. Dan syarat-syarat bidat itu juga bukanlah syarat yang ditentukan oleh seorang romo. Nah, saudara-saudari yang terkasih dimanapun kita berada, dari situasi ini kita juga harus dapat menjaga emosi kita, mengendalikan emosi kita. Jangan sampai kita mudah terprovokasi oleh oknum yang membawa kita pada kondisi yang anti dengan para romo. Sebab tugas para romo ini adalah mengajar, menyampaikan apa yang telah ditetapkan gereja. Mereka bukan menciptakan, tapi mereka menyampaikan kepada kita. Dan itu adalah ketetapan-ketetapan yang sudah ada. Begitulah sebagai jawaban dari saya atas seseorang yang mengatakan ada romo-romo Katolik yang membidatkan. Terima kasih. Salpe, salam dari saya tukang parkir. Tuhan memberkati.